Halo semuanya, selamat datang kembali di video belajar matematika masih di course 1 dengan topik persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, kita udah masuk ke lesson 5 nih. Lesson 5 ini adalah kuis dari fungsi kuadrat. Kita sudah belajar mengenai konsep dasar fungsi kuadrat dan bagaimana cara menentukan fungsi kuadrat dari grafik yang ada di lesson 4 dan juga gimana caranya menggambar fungsi kuadrat menggambar grafik fungsi kuadrat dari persamaan fungsi kuadrat. Itu ada di lesson 3. Nah, di lesson 5 ini kita akan latihan soal untuk mengasah kemampuan kita dalam memahami konsep fungsi kuadrat itu sendiri. Seperti biasa, saya akan melakukan review dulu sedikit mengenai fungsi kuadrat, mulai dari pembentukan fungsi kuadrat dengan adanya metode eliminasi ketika diketahui titik sembarang, seperti ini. Kemudian ketika garisnya memotong sumbu X di 2 titik dan 1 titik sembarang, seperti ini. Kemudian ketika memiliki titik puncak P, XP, dan YP yang melalui 1 titik sembarang, seperti ini. Dan ketika kurva menyinggung sumbu X dan melalui 1 titik sembarang, seperti ini. Nah, selain itu juga ada hubungan antar grafik yang berkaitan dengan parabola dan juga persamaan garis singgungnya. Selain itu, cara membuat sketsa kurva parabola jika diketahui fungsi kuadratnya dan bagaimana membentuk garis singgung jika diketahui titik dan kurva parabolanya. Seperti biasa juga, ini ada instruksi pengerjaannya. Terdapat setidaknya 5 soal dalam setiap lesson kuis SBMPTN ini. Masing-masing soal merupakan perwakilan dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pembahasan dari masing-masing soal akan diberikan di setiap soal. Kamu bisa pause sebentar videonya agar bisa membaca soal dengan baik dan teliti sambil mengulang kembali materi yang sudah diberikan. Jadi, diharapkan kamu bisa mengerjakan sendiri lebih dahulu sebelum melihat cara penyelesaiannya. Beri nilai masing-masing 10 kalau kamu bisa menjawab masing-masing soal dengan langkah penyelesaian yang benar dan juga hasil akhir yang benar. Nah, selamat mengerjakan. Soal yang pertama, fungsi kuadrat yang mempunyai nilai minimum 2 untuk X sama dengan 1 dan mempunyai nilai 3 untuk X sama dengan 2 adalah. Nah, kalau kamu udah mulai kebayang nih gimana caranya mengerjakan soal ini, kamu bisa lanjut pause videonya untuk bisa kamu kerjakan sendiri soal ini. Tapi kalau kamu masih bingung dalam memahami soal tersebut, kamu bisa kembali mempelajari video-video berkaitan dengan fungsi kuadrat atau belajar dulu gimana cara menyelesaikannya melalui pembahasan berikut ini. Nah, dari soal kita ketahui fungsi mempunyai nilai minimum 2, maka YP-nya itu sama dengan 2 untuk XP sama dengan 1. Artinya di sini kita punya titik puncaknya adalah P1,2. Nah, dilihat dari data yang diketahui, maka kita bisa menggunakan pendekatan persamaan konfigurasi 4 dari video yang sebelumnya, video 4, lesson 4 berkaitan dengan pembentukan fungsi kuadrat. Nah, ini dia adalah persamaan konfigurasi 4-nya, yaitu jika diketahui nilai titik puncaknya dan satu nilai titik sembarang, yaitu fx sama dengan y sama dengan a dalam kurung x dikurang xp kuadrat ditambah yp. Nah, dari sini kita ketahui bahwa ketika nilai x-nya itu 3, nilai x-nya 1, maka nilai minimumnya 2. Berarti itu adalah titik 1,2. Dan ketika nilai x-nya itu 2, maka diketahui nilainya adalah 3. Maka bisa kita dapatkan yang pertama, titik puncaknya adalah 1,2. Nah, 1,2 kita masukkan XP-nya 1 dan YP-nya 2. Maka kita peroleh persamaan satunya adalah seperti ini. Nah, diketahui titik lain yaitu 2,3. Maka 2,3 ini bisa kita substitusikan ke persamaan 1 untuk mendapatkan nilai koefisien A. Nah, kita peroleh seperti ini. Maka kita dapatkan nilai koefisien A-nya adalah 1. Sehingga persamaan fungsi kuadratnya adalah kita
substitusikan lagi ke persamaan yang awal dan diperoleh fx sama dengan y sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 3. Jadi soal ini jawabannya adalah fx sama dengan y sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 3. Nah, dari soal ini yang perlu kunci dari pengerjaannya adalah kita harus tahu dulu yang diketahui yang mana. Di sini kita ketahui adanya titik puncak yaitu 1,2. Kemudian ada lagi nilai lainnya yaitu 2,3. Nah, 2,3-nya bisa kita fungsikan sebagai substitusi untuk mendapatkan nilai A. Gimana? Apa kalian bisa mendapatkan hasil yang sama? Nah, kalau sudah berarti kita bisa lanjut ke soal yang berikutnya. Di soal nomor 2, kita punya fungsi fx yang grafiknya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita ditanya fungsinya apa. Dari sini kita udah tahu nih, ada titik puncak atau titik minimum dari kurva, yaitu P sama dengan negatif 1 di negatif 1, negatif 4. Dan ada titik yang melewati min 3,0. Kita mulai kerjakan ya. Dari soal diketahui titik puncak parabola P adalah negatif 1, negatif 4 dan melalui titik negatif 3,0 seperti pada gambar ini. Ya. Kemudian maka cara menentukan fungsi kuadratnya dengan menggunakan lagi-lagi konfigurasi 4 karena kita sudah mengetahui nilai titik puncaknya yaitu dengan menggunakan persamaan ini. Titik puncaknya yaitu negatif 1, negatif 4 kita masukkan ke persamaan yang awal ini dan diperoleh persamaan ini. Kita keep dulu itu persamaan yang satu itu ya. Kemudian untuk mencari nilai koefisien A-nya, kita substitusikan titik min 3,0 ke persamaan 1. Sehingga bisa kita peroleh persamaannya seperti ini dan akhirnya kita bisa tahu nilai A-nya adalah 1. Kemudian fungsi kuadrat untuk grafik di atas ini adalah lagi-lagi kita substitusikan nilai A-nya 1 ke persamaan yang awal. Boleh juga ke yang ini. Karena kita udah tahu nilai titik-titiknya mana aja yang udah kita bisa substitusi. Dan hasilnya ternyata fungsi grafik ini memiliki fungsi yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Gimana? Mudah kan? Nah, kalian yang penting bisa tahu membaca soalnya dengan teliti sehingga kalian bisa tahu mengumpulkan informasi yang bisa kalian dapatkan dari soal. Diketahuinya apa, kemudian ditanyakannya apa, itu bisa kalian kerjakan terlebih dahulu untuk lebih mempersingkat pembacaan soal. Jadi kalian tidak perlu membaca soal bolak-balik, tapi kalian sudah bisa mendapatkan atau mengumpulkan informasi dari soal tersebut melalui diketahui, ditanyakan. Nah, soal berikutnya, diketahui fx sama dengan dalam kurung a plus 1 x kuadrat, ini x kuadrat ya, tidak ada kuadratnya, ditambah 5a tambah 2 dikali x dikurang 36 mempunyai sumbu simetri x sama dengan negatif 2. Nilai ekstrim fungsi ini adalah kita mulai kerjakan. Nah, diketahui kita punya fungsi fx sama dengan a plus 1 x kuadrat. Jadi a plus 1-nya tidak dikuadratkan. Ditambah 5a plus 2 x dikali x dikurang 36 mempunyai sumbu simetri x sama dengan negatif 2. Ya, kemudian yang ditanya adalah nilai ekstrim atau YP dari fungsi tersebut. Nah, kita harus tahu dulu cara mencari nilai ekstrim yaitu YP sama dengan B kuadrat dikurang 4AC dibagi negatif 4A. Nah, masih ada nilai A dan B dan C yang belum kita ketahui. Oleh karena itu, kita harus hitung dulu berapa nilai koefisien A, B, dan C untuk menyelesaikan persamaan YP tersebut. Nah, yang sudah diketahui adalah nilai sumbu simetri yaitu negatif 2. Maka kita bisa mendapatkan nilai A itu dari informasi yaitu sumbu simetrinya. Maka kita bisa menggunakan persamaan sumbu simetri. Sumbu simetri persamaannya adalah negatif B dibagi 2A. Nah, dari persamaan yang atas ini bisa kita tahu berapa nilai A, berapa nilai B-nya. Yaitu seperti ini.
Nah, kemudian dari sini kita hitung-hitung lagi dan diperoleh nilai A-nya adalah 2. Nah, kemudian nilai 2 ini kita bisa substitusikan ke persamaan awal sehingga menjadi seperti ini untuk kemudian kita hitung nilai minimum atau ekstrim dari fungsinya. Nah, nilai ekstrimnya itu bisa kita dapatkan dari nilai ini. Kita substitusikan dari situ atau bisa juga kita mensubstitusikan nilai X min 2 ini ke persamaan yang sudah kita dapatkan ini. Nah, hasilnya diperoleh adalah hasil substitusi. Saya mengerjakan dengan substitusi menggunakan persamaan yang ini, yang saya highlight hijau ini, kemudian diperoleh hasilnya 48. Jadi dengan demikian diketahui bahwa nilai minimum atau ekstrim ketika X-nya sama dengan negatif 2, Y-nya adalah 48. Nah, lanjut ke soal nomor 4. Kalau kalian sudah belum bisa mengerjakan soal dari nomor 1 sampai nomor 3 dengan cara dan jawaban yang benar, kalian boleh balik lagi ke soal nomor 1 sampai nomor 3 untuk mengerjakannya dengan lebih teliti dan lebih pelan-pelan. Gunakan waktu yang kalian butuhkan, senyamannya kalian. Tapi kalau misalnya kalian sudah bisa mengerjakannya dengan baik, kita bisa langsung mengerjakan soal nomor 4 ini. Di soal nomor 4, garis Y sama dengan AX tambah B diketahui memotong parabola Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 5 di titik X1, Y1 dan X2, Y2. Jika X1 dan X2 sama dengan 4 dan X1 dikali X2 sama dengan 3, maka nilai A dan B pada persamaan garis ini adalah. Nah, gimana? Udah mulai kebayang belum soalnya? Kalau belum, baca dulu pelan-pelan, kalian bisa pause soalnya, atau kalau sudah, ayo kita samakan jawaban kita ya. Nah, yang diketahui dulu, garis Y sama dengan AX ditambah B memotong parabola Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 5. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai A dan B pada garis Y sama dengan AX ditambah B. Nah, garis Y sama dengan AX ditambah B memotong parabola Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 5. Maka kita punya konsep seperti ini. Nah, dari sini kita punya persamaan yaitu ini. 2X kuadrat dikurang AX dikurang B minus 5 sama dengan 0. Nah, kemudian diketahui lagi jika X1 dan ditambah X2 sama dengan 4 dan X1 dikali X2 sama dengan 3, ini kan mirip-mirip dengan sifat akar-akar persamaan kuadrat nih. Yaitu ini, kalian harus ingat-ingat bahwa X1 ditambah X2 atau jumlah akar-akar persamaan kuadrat sama dengan negatif B dibagi A dan hasil kalinya sama dengan C dibagi A. Dari sini kita bisa langsung substitusi seperti ini. Nah, diperoleh nilai A-nya sama dengan 8. Kemudian, dengan informasi yang sama hasil perkalian yaitu ini, kita bisa substitusi juga. Sehingga diketahui nilai B-nya sama dengan negatif 1. Nah, kalau mau disubstitusikan lagi ke persamaan garisnya, maka persamaan garis yang diketahui memotong parabola Y sama dengan 2X kuadrat tambah 5 di titik X1, Y1 dan X2, Y2 adalah Y sama dengan 8X dikurang 1. Nah, berarti ini udah soal kombinasi antara fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat. Kalian harus mengingat-ingat lagi konsep-konsep yang ada di persamaan kuadrat ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 diketahui suatu garis lurus mempunyai gradien negatif 3 dan memotong parabola Y sama dengan 2X kuadrat ditambah X dikurang 6 di titik 2,4. Maka titik potong lainnya mempunyai koordinat yaitu, nah sama dengan cara sebelumnya, kalian harus tahu dulu persamaan garisnya adalah apa. Persamaan garisnya bisa kita dapatkan dari Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Kita dapatkan persamaan garisnya seperti ini. Nah, menyinggung parabola, maka kita bisa dapatkan konsep seperti ini lagi. Substitusi, kemudian faktorkan, hasilnya adalah seperti ini. Difaktorkan, kita dapatkan X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan negatif 4. X1-nya ini kita sudah dapatkan di sini. Ya, 2,4. Maka yang belum adalah negatif 4.
sehingga kita bisa dapatkan hasilnya seperti ini. Sekian lesson kali ini, terima kasih.